sedikit saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada dasarnya Pak Edi, Pak Yovan dan Bu Mary, semua guru, semua orang yang pernah mengajar saya itu selalu menginspirasi. Tapi ada satu sosok yang kemudian sampai saat ini masih mengesankan bagi saya. Dan pada saat kesempatan sering ikut kegiatan pelatihan, ketika ditanya siapa yang menginspirasi, siapa yang terkenang, itu adalah yang sosok yang tetap saya tuliskan sampai sekarang. Meskipun di sini juga salah satu bagiannya Bu Dini juga, bagian yang guru saya dulu Pak Edi, juga menginspirasi, juga banyak hal positif yang saya dapatkan dan saya dapat. Iya. Tapi pada saat itu Pak Edi, tapi Pak Edi pada saat itu Bu Dini itu mengajar bahasa Indonesia bukan pada basicnya, tetapi banyak hal yang terkenang, termasuk saya suka menulis puisi, bercerita, itu salah satu yang pernah Ibu Dini. Tepuk tangan dulu Bu Dini. Ya, tapi untuk kesempatan ini saya menuliskan satu sosok karena memang mengubah suatu hal di tengah keterbatasan saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mengikuti pembelajaran mendalam ini, pada saat poinnya umpan balik itu, saya sangat paham betul, ya, bahwa umpan balik itu sangat benar-benar mengubah seseorang gitu. Jadi saya punya prinsip kalau kita peduli, itu akan dikenang di hati siapapun selamanya seperti itu. Saya banyak sekali Pak. Ada anak-anak terkadang tidak tahu namanya di luar, itu tiba-tiba memeluk, tiba-tiba menyalami, tiba-tiba Pak ingat tidak dengan saya, itu sangat banyak sekali. Meskipun orang tahunya kita sebagai kesiswaan adalah di posisi bagaimana untuk menentukan mereka gitu. Nah dulu Bapak Ibu, saya adalah ya namanya sekolah-sekolah desa Pak Edi. Jadi saya itu masuk di IPA. Di IPA itu peserta didik cowok itu, murid cowoknya itu sangat dikit sekali, ada 6. Ya namanya kita kan kemudian tidak, kalau kita dekat cewek dengan macam kata membanci dan segala macam. Iya. Nah ketika pembelajaran Bapak Ibu, ya itu perlu yang umpan balik tadi. Saya belajar itu sangat bisa matematika. Saya pasangan itu menasbihkan, boleh membanggakan ini bahwa saya mempunyai kemampuan matematika yang luar biasa waktu itu. Tetapi ya, saya mengerjakan soal-soal harian, menjawab pertanyaan secara langsung itu bisa gitu. Ya, tetapi pada saat ujian, nilai saya selalu dibawa oleh teman-teman yang lain seperti itu. Dan saya mohon maaf ya, kalau saya kan punya impian bahwa saya harus ranking 1 dan macam. Tetapi di kelas 11 itu, saya ranking 4 terus, tidak masuk 3 besar. Nah, tetapi di dalam pada saat di kelas 12 ada guru saya inisialnya YH, Bu Dini, Ibu Yulika Hasan, guru matematika saya pada saat itu. Ya. Saya sebutkan inisial saja ya, YH Yulika Hasan. Beliau itu sangat menginspirasi dengan memberi motivasi pada setiap apapun. Jadi dia itu melihat kita bukan hanya dasar hasil evaluasi akhir. Dia melihat proses dan segala macam. Dia selalu motivasi, ternyata saya itu mempunyai kemampuan. Selalu didorong. Nah dia bukan Pak Edi, dia bukan hanya memotivasi di kelas saja. Di luar-luar kelas dia selalu motivasi. Dulu nggak ada ruang BK. Saat itu di semester genap Bapak Ibu. Jadi salah satu dulu itu belum familiar ikut SMPTN, UMPTKN untuk daerah-daerah kami. Kalau sekarang kan informasi sudah terbuka gitu. Nah, saya itu ditanya untuk dia, Pak ini Mak katanya, Dam katanya apa rencanamu setelah tamat SMA ini? Jadi ya karena kita tidak ada motivasi intensif, belum ada motivasi intensif dan juga motivasi di sekitar kita juga belum menumbuhkan gitu. Ya saya juga bingung, saya bingung gitu kan. Saya mau kemana segala macam gitu kan. Nah, saya pengennya ikut apa yang dulu dulu yang jalur undangan itu dulu. Ya. PMDK ya, waktu itu PMDK. Jadi saya ikut PMDK itu gagal semua. Saya tidak tahu alasannya apa. Tapi tidak ada tulisan gagal gitu. Saya kemungkinan besar bahwa dokumen saya itu tidak dikirim gitu. Nah dia menyampaikan mau kuliah, saya pengennya kuliah negeri gitu. Saya ingin mengambil matematika dan fisika gitu pada saat itu. Saya mengimpikan itu. Ya saya tidak terpikir bahwa itu jadi guru segala macam. Saya pikirnya saya bekerja ataupun mendalami ilmu tentang hitung-hitung tersebut gitu kan. Nah tetapi pada saat itu Pak Edi, saya selalu dilemahkan orang-orang sekitar. Bahkan mohon maaf ya, ada juga dari lingkungan-lingkungan seharusnya memotivasi. Nanti kuliah negeri, belajar di mana Pak, mana bisa bersaing dengan yang lain gitu. Orang bimbel semua gitu. Dulu mana ada bimbel di sini, sedangkan kalau mau bimbel sedangkan saya ke Linggau aja mungkin 3 bulan sekali. Sedangkan harus bimbel itu ada letak di Linggau, dan saya benar-benar buta untuk itu. Tetapi dimotivasi oleh Ibu Yulika Hasan ini. Jadi bahwa dia salah satu motivasi dia itu adalah kita mempunyai kesempatan yang sama. Dan yang kemudian sama yang sering terbesit juga yang sering diulang-ulang kami kalau bercerita tentang itu. Yang penting kita habiskan dulu jatah gagal kita. Jadi saya berprinsip bahwa kita itu jatah gagal dan berhasil kita itu sama. Ingat kita mau ngabis yang mana? Jatah Jatah gagal dan keberhasilan kita. Jatah enak dan jatah ujian kita juga banyak gitu. Kita tinggal menghabiskan mana, mau menghabiskan dulu. Nah dia bilang sampaikan ikut saja dengan macam itu. Nah dia bukan hanya sekedar memotivasi itu Pak Edi, kawan-kawan yang lain, dia juga memfasilitasi.
Saya tidak ikut bimbel, dia tahu juga kemampuan kita, kemudian basicnya hanya dasar sebatas itu saja. Dia pada saat sekolah, sesudah ujian itu kami datang ke sekolah, dia memberikan tumpukan soal nama waktu kalau selesai baca dulu UMPTKIM, seleksi masuk perguruan tinggi melalui tes. Itu dari tahun 98 sampai tahun 2006 atau 2007 dia memberikan itu. Kita memang, kata dia bilang, kita memang punya keterbatasan, tetapi kalau kamu ingin terus berusaha, kamu ingin terus maju, jalan pasti ada. Diberikannya soal itu. Setiap hari dulu masih zaman SMS telepon, diberikan bimbingan-bimbingan pada kita. Kalau yang misalkan soal-soal yang sejarah bahasa itu baca, tapi soal itu kan memang harus dibimbing karena soal-soalnya bukan soal-soal sekolah waktu itu. Diberikannya pendampingan terus. Sampai pada saat pemilihan itu saya juga bingung gitu. Nah, dia itu tidak mengatakan, ya dia tahu kemampuan kita, Pak. Dia tidak mengatakan bahwa ambil baikkan dulu kan passing grade-nya agak kecil. Ambil yang ini saja katanya. Kamu nilai itu tidak katanya. Tetapi dia mengarahkan seperti ini, ambil saja jurusan ini. Ini jurusannya masih dikit katanya. Kalau kesempatan kamu kalau mau menjadi guru atau menjadi pegawai nanti banyak peluangnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, apapun yang menjadi motivasi dia, apapun yang dia lakukan itu seperti menggerakkan dan mengarahkan saya seperti saat ini gitu. Walaupun tidak sebaik yang kemudian diharapkan, tetapi tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang banyak seperti itu. Nah, Bu Julika itu benar-benar bukan hanya sedang memotivasi, tetapi juga memfasilitasi. Nah, sampai sekarang Pak Edi saya agak sedih karena sudah putus kontak dengan beliau gitu kan. Walaupun beliau juga sekarang masih ada di sekitar sini, tapi beberapa kali ini menemui itu sangat sulit sekali. Tapi kontak hati itu. Ya, dulu itu ceritanya Pedi ini tidak usah dikaitkan, dia itu waktu itu masih gadis, jadi masih banyak intens ceritanya gitu. Karena waktu itu Bu Julika Hasan kan nelpon gitu kan, itu kan jadi hal-hal biasa. Karena keterbatasan itu, jadi tidak ada lagi kontak-kontak yang intens gitu. Ya Bu, jadi gadis dulu ya. Teni tahu, Bu Dayu Winda tahu ya, karena Pak Bis tahu yang lain Pak gitu. Ya begitulah Bapak Ibu. Jadi ya tepat Bu. Jadi saya ingin menggarisbawahi dua Bapak Ibu. Yang pertama tadi, jika kita menjadi guru yang peduli, kita akan tenang di hati. Ya, pasti diingat oleh guru dalam momen apapun gitu. Ya, boleh jadi Bapak Ibu kalau kita peduli di kesempatan yang sama ketika dia menanyakan siapa yang inspirasi, boleh jadi nama kita sempat. Tapi bukan harapan kita bukan itu. Tetapi memang ada hal yang kita wariskan walaupun sekedar motivasi yang mengubah hidup dia pada hal yang baik. Yang kedua Bapak Ibu ya, saya prinsipnya jatah gagal dan keberhasilan kita tuh sama imannya gitu. Tinggal lagi kalau kita merasa pengen ya habis jatuh gagal, insya Allah kita akan kedepannya berhasil gitu dalam ranah apapun. Jadi berhasil itu jangan dianggap sebagai sudah mencapai posisi puncak, tetapi hal-hal yang dianggap positif baik itu adalah keberhasilan. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf tidak mengandung bawang ya Tiara. Oh Tiara tidak mengandung bawang ini. Hampir mengandung bawang, cuma gara-gara disebut waktu itu dia masih gadis aja.